Ya, hari ini hari Sabtu malam ya, tanggal 23 Maret. Ada saham Gocap MedS ya, Healthcare Medical Indonesia Tbk Syariah ya. Ada apa ini? Mudah-mudahan dengan pembahasannya mungkin ada titik terang ya. Ini udah berapa bulan? Oh, baru sebentar nih, Januari doang ya. Dari Januari mau masuk ke Februari, Maret, sekarang paling 3 bulanan ya. Dan mohon maaf nih sebelumnya belum saya bahas ya, tapi mudah-mudahan sebelum saya bahas udah naik duluan. Baik, kita lihat dari bid offernya. Ini sangat ringan ya, kalau ukuran segini ringan sebenarnya sih, cuman ganjaran 50 ya. Insya Allah sih kalau ganjaran segini mah cepet ya, cuman ya belum waktunya aja kali ya. Baik, ada yang menarik di saham ini nggak? Berita hari ini nggak ada, terakhir bulan Juli ya, tahun 2023, sangat panjang. Kita lihat di Insider, ada berita apa Insider? Insider 31 Januari. Wah, ada yang ngambil nih, Mas Jemi. 19 Januari Mas Jemi juga sama Januari nih. Nah, berarti ini kan ada yang besar di sini ya. Nah, berarti Mas Jemi Kurniawan itu ngambil lagi nih. Kita lihat profil, harusnya masuk ke sini nih. Oh, dia pengendali tuh kan, pengendali masuk lagi. Artinya emang ini saham ada yang ngurus, ingat ya, ada yang ngurus kalau begini. Kenapa? Pengendalinya istilahnya udah ngambil sahamnya lagi gitu kan. Masyarakat 27%, ini sangat, bukan sangat, sedikit lah ya. Kita lihat kepemilikannya lokal 99% ya. Yang dosisnya 0,03. Ada foreign enggak? Untuk 1 tahun ini foreign sedikit sekali ya, sedikit sekali. Foreign sangat sedikit, memang dimiliki oleh lokal. IPO-nya 125 perak, listingnya tahun 2022 bulan Agustus tanggal 10. Shareholdernya ya banyak yang kabur semenjak Januari, tapi diambil sama Mas Jimmy tadi ya. Jadi Januari tanggal 22 kan, ini update ya, update bulanan. Februari kemarin juga pada kabur, tapi ada aksi insider ya. Di sini insider ngambil lagi ya. Pertama dia ngambil 24%, yang kedua masih di bulan Januari itu 8% ya. Jadi totalnya udah sekitar 32 ya, 32% dia ambil ya. Sip, itu pada diambil semua. Sebenarnya kan istilahnya mah belum ada penjualan yang signifikan ya dari pengendali ya, malahan dia buyback gitu ya, saham-saham yang tercecer itu ya. Bagus lah ini, sebenarnya ini bagus, ini sahamnya bagus ya. Artinya ada pengelolaan walaupun di 50, tapi ada perhatian lah gitu ya. Kita lihat dari statistiknya, kuartal 3 positif, kuartal 4 juga positif. Ini di update, ada tanda apa namanya, data mark with green dot tuh ya, istilah yang ada titik hijau ini gini nih, udah di update lah pokoknya ya. Ini juga udah di update. PE nya ya, PE nya masih negatif, cuman book value nya emang di atas 1 ya. EPS nya masih negatif, ROI nya masih negatif. Kepemilikan duit nih ada 1 miliar, hutangnya 6 miliar, 3 miliar, 8 miliar totalin, 9 miliar ya, 9 miliar maaf ya. Berbanding dengan aset ya masih ada lah ya, masih ada sisa. Kita lihat dari ininya, penghasilan itunya ada peningkatan dari tahun kemarin, dari kuartal 3 ada peningkatan ya.
Jadi udah laporan 2 kuartal ini, kuartal 3 sama kuartal 4 positif ya, dan terus meningkat. Baik, kita akan lihat lukisan dari market maker. Ya, dari bulan ini ya, bulan apa nih? Konteksnya itu di bulan 15, tanggal 15 Januari. Kita lihat apa yang terjadi di 15 Januari 15 Januari. Di pasar reguler ada DR, YP, YP yang paling ngambil banyak itu adalah DR ya, SQ, CP, RB yang jual, tapi BQ ada, YP ada. Kita lihat di Foreign nggak ada ya, Foreign nggak ada, YF aja yang ngejual. Nanti kita lihat ya, kita bahas. Terus kita ambil yang nego ada MG, jual ke MG ya, ada 5 juta lot. MG juga nerima tinggal 3,8 juta. SQ kalau ditotal sekitar 5 juga ya, berarti ini ada MG sama SQ nih ya, kita netkan ya, berarti SQ 1,3 juta lot di harga 20 perak. Saya yakin sih ini memang benar-benar istilahnya bukan pemain kecil ya. Kita lihat di sini nih, kita lihat foreign-nya 2 hari ya, 3 Januari sama 4 Januari, 3 dan 4 Januari. Kita lihat siapa yang masih ada. Januari. Oh, jadi ada ZP nih ya, ada ZP sama MG foreign ya. Jadi ada MG yang nyaru sebagai foreign, kalau ZP ya, kalau ZP sering sih ya. Ini juga merah di sini juga. Terus kita akan lihat waktu pengangkatan siapa nih di sini ya. 22 Desember. Kita lihat waktu pengangkatan 22 Desember siapa. Kita beruntun aja ya. Ini foreign terdeteksi AG ya, AG, AK, YP. Kita lihat hari berikutnya 25. Nah, berapa ini? 27. Kok 25? 27 ya, masih AG sama AK ya. Berarti ini emang yang menggerakkan itu adalah si AG ya. Kita anggap aja yang paling gede ini ya, si AG. Nah, di sini itu yang masuk itu tadi adalah baru 3 Januari si ZP ya, tanggal 4 nya juga. Nah, jadi ada si ZP nih, udah ada nitip 8.000 lotan ya di harga 59. Nah, semenjak itulah si foreign itu tidak mengisi lagi. Biasanya kalau udah ngisi begini nih, mereka udah tahu loh, dia emang ngambil tapi mereka udah tahu, udah tahu begini, ini akan dilamakan gitu ya. Biasanya kalau foreign istilahnya tahu kondisinya mau diangkat, nanti biasanya suka ada peningkatan dari sini dikit. Nah, biasanya itu mau diangkat tuh biasanya ya. Nah, model ini panjang ya, tapi di set ini turun naik ini ada turun, naik. Nah, barulah di sini punya kesempatan. Udah, kalau udah foreign istilahnya udah masuk, udah langsung, walaupun foreign keluar tapi kan di sini diangkat kan, tapi besoknya lihat diangkat lagi
Ya walaupun istilahnya kalian scalpingan ya, kalian jangan nggak bisa beli di sini nih, karena kalian tidak akan tahu ada yang ngambil apa enggak. Jadi walaupun analisis kalian, kalau saya gitu biasanya, walau sini istilahnya pisau jatuh, tapi analisa saya itu menunjukkan bahwa istilahnya poren itu belum masuk, saya tidak akan berani ya. Tapi ketika di sini poren masuk nih, walaupun di sini merah, kan ada kesempatan nih 2 hari, sehari ini ada kesempatan dia naikin ke atas. Tandanya kita udah analisa, oh ini berarti ada yang masuk gitu kan. Ini walaupun istilahnya besoknya seperti ini merah, ya kita kan udah analisa, berarti kita udah jalur yang benar, udah analisa walaupun nggak hijau ke atas tapi dikasih shadow seperti ini ya. Berarti kita udah punya analisa daripada beli di sini walaupun besok naik, tapi kita nggak pernah punya analisa apapun, patokannya apa kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi kalau saya sendiri suka lihat patokan ini aja nih, poren ya. Kalau poren udah masuk di saham gocapan, artinya dia punya info gitu loh ya. Apalagi ini saham yang istilahnya LK-nya keluarnya bagus, positif gitu ya, udah 2 kali laporan positif ya. Terus dari frekuensi analyzer menunjukkan ini ada smart money yang masuk. Kita akan lihat dari bulan ini aja ya, Maret aja ya, bulan Maret aja ya. Kita lihat bulan Maret. Kita lihat bulan Maret, ada apa di bulan Maret sampai tanggal 22. Poren tidak melakukan apa-apa. Biasanya kalau yang nego itu memang adanya di di poren ya. Maaf, kalau yang nego biasanya adanya di domestik biasanya. Kalau poren mah jarang ya. Kalau poren mah jarang, yang saya tahu sih jarang gitu poren. Dari gross di nego, pasar nego ada XL jual ke XL, berarti itu teman-teman dari YP ke YP. Itu ada teman-teman emang yang udah pesimis biasanya gitu kan. Jadi sisi lain ada yang optimis, sisi lain juga ada yang pesimis. Nah, kalau yang pesimis biasanya udah nggak punya harapan, ya udah jual aja gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang optimis, dia tahu gitu loh, karena dia adalah pemain di saham gocapan. Dia akan nunggu ada momennya, dia punya harga istilahnya lebih rendah gitu kan. Tetapi biasanya mereka itu ya ada yang di istilahnya ada yang jual dijemur gitu kan, ada yang emang nunggu momen aja gitu ya, seperti itu. Banyak kan kalau di kalau di istilahnya apa ya, di forum-forum lah, ayo siapa yang mau jual saham MedS gitu kan, daripada nunggu lama. Nah, sekali kan saya berani deh 30, saya berani deh 35, saya berani 20, berapapun gitu kan. Satu lot sampai 10.000 lot aja masih bisa nampung nih gitu kan. Nah, itu berarti orang-orang yang optimis gitu kan. Kadang-kadang mereka juga bikinnya posting, kadang-kadang wah ini bakal nyaku seperti yang mencak-mencak gitu kan, seperti yang hina-hina. Tapi di sisi lain mereka juga pinginnya mungut gitu, mungut dari teman-teman kita yang emang pesimis gitu kan. Tapi kalau menurut saya tentang MedS ini ya, MedS ini adalah saham yang ada pemeliharaannya. Kita lihat dari sini, dia emang dilongsorkan ya, beberapa bulan kemudian kan diangkat lagi, terus ini juga diangkat lagi kan, dilongsorkan lagi, nunggu berapa bulan di istilahnya dilongsorkan, udah sekitar 2 bulan 3 bulanan. Tapi di sini lihat di bulan dari mulai Januari itu yang kalian sendiri tadi lihat ada di pasar nego, dan si pemilik juga insideran terus mengut gitu kan. Yang saya bilang ini ada si CSQ 1,3 juta lot di harga 20. Jadi kita perhatikan si CSQ aja. CSQ mau makan berapa papan juga kalau harganya 20 perak, ya average dia akan terus pasti di bawah 50 gitu. Jadi dia jual di harga 51 52 juga ya masih banyak untungnya gitu. Makanya perhatikanlah si CSQ. Jadi kalian kalau yang nyangkut di sini
ya hati-hati aja gitu kan, akan kejemput lagi. Mudah-mudahan sih itu harapan kita ya, akan terjemput lagi di saham NS ini. Tapi saya yakin sih akan kejemput lagi. Karena apa? Karena udah meninggalkan tanda nih. Ini adalah tanda shadow, artinya ke atas. Saya mau ke situ. Seperti halnya ada shadow yang menunjukkan ke bawah, akan menunjukkan saya akan situ. Kita mulai ini nih. Ada shadow di bawah ya. Saya akan ke situ. Benar kan di sini kan ke situ. Terus di sini lihat nih, ada shadow ke atas. Saya akan menunjukkan ke situ, ternyata kan kejemput di sini kan. Pas banget tuh, lihat. Pas banget. Nah, ini mudah-mudahan ini kejemput ya. Kita kan mudah-mudahan ya. Karena saya kan bukan dukun, bukan cenayang. Tapi kalau memperhatikan lukisan dari market maker dan tanda-tanda yang sering saya lihat gitu ya, adanya seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa diangkat ke sini. Caranya bagaimana? Terserah mereka lah, terserah market maker. Yang penting data yang sudah saya suguhkan adalah dari dari nego juga udah ada besar, terus insider juga udah mungut. Tinggal nunggu satu lagi sebenarnya ini, aksi dari Poren kan hanya nitip sandal doang nih. Di sini waktu itu kan si AG nih. Nah, kalau misalkan si AG masuk lagi, teman-teman harus hati-hati. AG itu biasanya kalau udah makan nih, ya yang saya tahu nih, kalau udah makan, setelah makan dinaikin nih, besoknya pasti gap up dia. Makanya saya cepat keluar. Di sini nih, mulai di sini nih. Lihat di sini ya. Saya bilang kalau AG itu karakternya begitu, dia emang makan lebih ke atas, tapi besoknya pasti pakai gap up. Lihat di sini gap up kan, gap up atas. Makanya ketika gap up atas, kalian kalau udah dapat barang, udah jual aja. Karena emang mainnya begitu kalau si AG itu. Tapi biasanya dia suka agak baik, kadang-kadang walaupun istilahnya dia jualan, suka agak baik gitu ya. Mulai di sini nih. Contohnya ngambil di tengah-tengah sini lah, kan masih kejemput sebenarnya sini. Ini juga di sini masih kesini masih ada gitu kan. Walaupun jualan dia mah nggak saklek juga gitu kan. Nah makanya hati-hati sama yang candle yang gue nih, biasanya ini saklek nih ya. Ini juga saklek juga sebenarnya, saklek juga nih. Tapi yang sakleknya sebenarnya ini adalah dari Bandar Polum sakleknya itu nih tuh. Ya, lihat. Yang jualan di Bandar Polum yang saklek. Tapi kalau Poren mah nggak terlalu saklek lah sebenarnya mah. Mulai di sini beli ya beli, mau jualan ya nanti jualan juga di sini, juga dia ngambil di sini kan, ngambil di sini kan, 2 kali juga ngambil di sini, mungkin dia jual beli di sini, akhirnya ngebuangnya di sini kan, walaupun di sini tinggal keuntungannya doang gitu kan. Kalau Poren itu ya sedikit, ngambil sedikit kadang-kadang, tapi kan mereka mah duitnya juga bukan 1 juta 2 juta gitu kan, miliaran biasanya mereka itu. Nah, jadi datanya seperti itu teman-teman. Jadi ada masuk di nego 1,3 dan insider masih mungut ya. Kalau dia masih mungut, pingin mungut lagi, biasanya ya, dan dimana-mana kalau pingin mungut ya pasti pingin harga bawah gitu kan, nggak mungkin mungut di harga segini kan. Makanya kalau insider masih mungut, kemungkinan ini tidak dinaikkan dulu kemungkinan. Tapi kalau insidernya udah berhenti mungut dulu nih, udah ditaikin dulu dah, nanti kebawahin lagi, nanti biasanya dipungut. Kalau ada duit tuh pungut lagi. Nah itulah emiten yang diurus gitu kan, walaupun dia digocap, tapi si insidernya masih mau ngurusin gitu kan. Mau dari di sini kan dikasih kesempatan nih. Ini kan sebenarnya diberi kesempatan nih. Oke lah, saya naikin gitu kan. Nah, ternyata benar kan, nunggu beberapa hari ternyata ditaikin, silahkan ditaikin, tapi dia jualan gitu kan. Tapi semenjak Januari ini karena ini 50 akhirnya diambil juga sama pengendali juga ya. Dengan catatan seperti itu, ada 3 catatan dari saya. 1, insider mungut. Yang kedua, Poren belum keluar. Yang saya bilang juga kalau Poren mau keluar sangat mudah ya. Yang ketiganya ada di pasar nego 1,3. Itu menjadi alasan saya kenapa emiten MEDS ini mungkin tinggal nunggu waktu aja ya. Mungkin segitu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Mudah-mudahan yang nyangkut cepat terjemput, yang baru beli mudah-mudahan disabarkannya agak lebih dikit aja ya, untuk menuai hasil yang diinginkan. Istilahnya begini, ambil
secukupnya aja, jangan serakah ya. Ambil secukupnya aja, jangan serakah. Kalau udah cuan ya udah bungkus aja ya. Oh, yang keempat satu lagi adalah ini frekuensi analyzer udah menunjukkan tanda-tanda ada pengambilan yang bagus lah di sini ya. Baik, segitu aja. Ciao.